Oke, terima kasih kepada teman-teman yang tetap berada di room ini dan kita segera akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengantar konstitusi yang akan disampaikan oleh salah satu alumni KPK yang luar biasa yang juga memiliki banyak prestasi yang patut kita contoh, yaitu Mas Wildan Humaidi. Untuk mempersingkat waktu agar tidak berlama-lama, selanjutnya langsung saya serahkan kepada Mas Wildan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebentar saya mau materi saya sudah terkirim ya tadi ya? Sudah. Oke. Bisa atau Apakah saya bisa baca share screen di sini? Bisa. Ya. Bisa ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini saya merasa terhormat sekali karena tentu yang pertama bisa bertemu dengan teman-teman KPK setelah sekian purnama, kira-kira begitu ya. Setelah sekian lama, kira-kira saya tidak mengikuti kabar dari teman-teman KPK. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu teman-teman dari panitia KPK menyampaikan bahwa kita akan diskusi tentang pengantar konstitusi. Nah, saya menyambut baik diskusi kita pada siang hari ini, tentu pertama karena ini menjadi momentum saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua. Rasanya udah lama sekali saya tidak bergabung dan mengikuti perkembangan dari teman-teman di KPK. Itu yang pertama, dan yang kedua tentu saya punya rasa-rasanya kembali ke beberapa tahun silam gitu ya, karena saat dulu saya jadi mahasiswa ya saya juga sama mengalami hal yang sama dengan teman-teman semua. Kita berdiskusi, kita berdialektika, dan kita berorganisasi. Nah, salah satu wadah yang saat saya kuliah dulu adalah KPK, dan saya bersyukur sekali dengan KPK. Saya ingin katakan sejujurnya, saya merasa bersyukur bisa menemukan KPK. Nah, lebih tepatnya sebenarnya saya bersyukur sekali bisa bersama dengan teman-teman KPK begitu, karena KPK merubah 180 derajat hidup saya gitu. Oke, yang jelas KPK banyak mempengaruhi hidup saya gitu ya, karena saya dulu alumni tahun 2009, saya kuliah 2009 dan lulus S1 2013. Saat itu saya memilih prodi muamalat. Tetapi kemudian saya juga merasa tertarik sekali dengan kajian konstitusi. Nah, oleh karenanya saya bergabung dengan KPK. Baik, izinkan saya memulai diskusi kita. Saya tidak tahu, saya diberi waktu berapa, Mbak, kira-kira? Untuk penyampaian materinya 40 menit, Mas, tapi untuk sesi tanya jawab nanti ada setengah jam. Oke. Saya berusaha untuk bisa seefektif mungkin karena materi yang saya sampaikan sepertinya cukup banyak gitu ya. Oke, tapi tidak masalah. Kita akan upayakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai berdiskusi gitu ya. Kita akan mulai mempelajari dan membahas bersama tentang konstitusi. Nah, kalau boleh saya lihat teman-teman semua gitu ya, berbagai latar belakang di sini, ada yang ilmu hukum, ada yang hukum tata negara, barangkali ada yang prodi-prodi lain. Nah, tetapi sekalipun demikian saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa konstitusi bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita. Khususnya apalagi kalau ini adalah teman-teman yang diterima di komunitas pemerhati konstitusi. Tentu sebelum masuk di komunitas ini teman-teman sudah tahu dan sudah tahu banyak hal gitu ya, setidaknya pernah mendengar apa itu konstitusi. Nah, konstitusi itu adalah sesuatu yang menjadi punya pesona hari ini gitu. Saya sampaikan punya pesona. Kenapa demikian?
karena pasca reformasi 98 gitu ya, minat terhadap kajian hukum konstitusi, berikut kemudian turunannya yakni hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya, itu cenderung lebih banyak diminati. Karena sebelumnya orang belajar hukum itu rasa-rasanya agak susah belajar hukum konstitusi, agak susah belajar hukum tata negara, bukan karena materinya yang susah, tetapi praktek yang ada dalam kehidupan masyarakat itu, konstitusi itu sama sekali tidak tersentuh oleh masyarakat. Praktis kalau kita ingat dulu sejarah Orde Baru ya, siapapun yang berupaya dan berusaha untuk mendiskusikan konstitusi, berupaya dan berusaha untuk merubah konstitusi, itu dilekatkan label makar gitu, pemberontakan dan sebagainya. Oleh karenanya kita ingat 32 tahun Orde Baru itu memimpin, rasa-rasanya konstitusi juga tidak pernah tersentuh. Kenapa demikian? Karena konstitusi itu menjadi produk kekuasaan. Oleh karenanya bagi pembelajar hukum, orang-orang yang studi hukum itu tidak terlalu tertarik dengan konstitusi, karena hanya orang-orang yang punya kekuasaan saja kira-kira yang mampu menundukkan konstitusi. Tetapi reformasi merubah segalanya, konstitusi kemudian menjadi bahan yang sangat enak didiskusikan gitu ya, sangat ramai. Nah, berikut saya kalau tidak salah juga sempat melihat-lihat materi teman-teman yang sekolah di SD gitu ya. Zaman saya dulu sekolah dasar di SD itu tidak pernah ada materi yang namanya konstitusi. Tidak ada yang pernah namanya materi sampai lembaga negara. Tapi belakangan saya lihat materi konstitusi itu masuk dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Kan keren gitu. Jadi ada pergeseran yang luar biasa. Oleh karenanya kemudian tumbuh subur berbagai macam kajian-kajian ya, seperti hari ini teman-teman bisa lihat banyak LSM, banyak ormas, dan lain sebagainya yang bicara tentang konstitusi. Oke, kita akan mendiskusikan apa sebenarnya konstitusi itu. Izinkan saya mengajak teman-teman untuk menelusuri lebih dalam tentang konstitusi itu. Jauh berbeda dari pada teman-teman yang di SD, SMP maupun SMA gitu ya. Kenapa? Karena pasti ketika SD, SMP, SMA pasti teman-teman juga akan belajar konstitusi. Nah, pertama saya mau bicara tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Jadi yang teman-teman perlu tahu bahwa doktrin konstitusi sesungguhnya tidak lahir dalam ruang yang hampa. Konstitusi tidak diciptakan dalam ruang yang nir sosial. Ya, jadi konstitusi itu lahir dari pergolakan politik yang luar biasa. Konstitusi lahir dari pergolakan sejarah kedikdayaan raja, kedikdayaan ratu gitu ya. Konstitusi juga lahir dari praktek otoritarianisme, praktek kesewenang-wenangan raja saat itu. Nah, karena konstitusi itu adalah sesuatu yang tidak lahir dari ruang hampa gitu ya, artinya konstitusi itu selalu bergumul dengan ruang sosial, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya. Oleh karena demikian, konstitusi itu ya, ketika kita mendiskusikan konstitusi, tidak akan pernah lepas dengan doktrin yang namanya konstitusionalisme. Ini paham yang paling penting ketika kita mendudukkan konstitusi. Nah, saya menduga gitu ya, karena saya kira ini teman-teman di sini adalah orang yang belajar hukum semuanya. Nggak ada yang kayaknya nggak di lulusan fakultas syariah, nggak ada yang fakultas syariah, nggak ada yang bukan fakultas syariah. Semuanya kan fakultas syariah ya. Nah, saya mau bilang bahwa kalau teman-teman dulu belajar filsafat hukum, barangkali belajar hukum, kita tahu hukum pertama kali kan dalam konteks historisnya diperkenalkan oleh Plato dengan Nomoi, Aristoteles gitu ya, dengan Politeia dan lain sebagainya. Itu buku-buku klasik yang bicara tentang hukum. Nah, kalau kita mendiskusikan tentang konstitusi itu adalah produk hukum tertinggi gitu ya. Nah, maka konstitusi itu sesungguhnya tidak lahir dari ruang yang hampa sosial tadi. Dia lahir dari praktek yang namanya konstitusionalisme. Nah, apa sih sebenarnya konstitusionalisme gitu ya? Konstitusionalisme itu adalah kalau teman-teman bisa baca beragam pendapat gitu, salah satunya yang saya kutip di sini, Frederick gitu ya, bilang dalam bukunya Man and His Government, dia bilang constitutionalism is an institutionalized system of effective regularized restraint upon government action.
governmental action. Jadi konstitusionalisme itu adalah sebuah institusi gitu ya, sebuah sistem yang secara efektif mampu mengatur dan membatasi aktivitas pemerintahan. Jadi konstitusionalisme itu adalah suatu prinsip ya, karena isme biasanya dipahami sebagai sebuah paham, sebagaimana kita kenal ada Marxisme, Leninisme gitu. Maka konstitusionalisme itu adalah suatu prinsip tentang pembatasan kekuasaan sesungguhnya. Jadi konstitusionalisme itu adalah paham tentang bagaimana kekuasaan itu dikelola supaya tidak timbul yang namanya sewenang-wenang. Nah, oleh karenanya teman-teman tahu ya bahwa paham konstitusionalisme menjadi landasan penting lahirnya konstitusi sebagai sebuah paham kenegaraan gitu ya. Belakangan kemudian karena konstitusionalisme itu selalu bicara berupaya untuk membatasi kekuasaan, lama-kelamaan orang akan mengatakan konstitusionalisme itu ya tentang kenegaraan gitu ya. Praktisnya begitu. Nah, konstitusionalisme sering dipahami sebagai doktrin pemisahan kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur jalannya kekuasaan politik, ya, kekuasaan politik negara, agar tidak menjadi sewenang-wenang. Artinya, to keep a government in order. Jadi, konstitusionalisme itu sesungguhnya adalah suatu paham, suatu doktrin yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur kekuasaan. Nah, saya kira teman-teman juga tahu ya, penyakit bawaan, ini penyakit lahir, penyakit dari lahir, penyakit bawaan dari kekuasaan itu adalah sewenang-wenang. Penyalahgunaan kekuasaan itu adalah penyakit bawaannya. Bahkan bisa jadi, saya bilang bukan hanya penyakit, itu saudara kembar. Kekuasaan itu akan selalu diiringi dengan yang namanya kesewenang-wenangan. Oleh karenanya kemudian ketika kekuasaan itu punya bayang-bayang namanya kesewenang-wenangan, maka bagaimana caranya kekuasaan ini mampu didudukkan agar tidak sewenang-wenang. Maka kemudian prinsip konstitusionalisme itu lahir. Jadi konstitusionalisme itu singkatnya adalah paham tentang pembatasan kekuasaan. Nah, balik tadi yang saya bilang, bahwa hukum, karena konstitusi adalah hukum ya, nanti kita akan diskusi apa sebenarnya konstitusi. Jadi sederhananya konstitusi itu produk hukum. Nah, ketika kita bicara tentang konstitusi itu produk hukum, rasa-rasanya ini perdebatan selalu sengit nih. Mana yang lebih dulu kira-kira, konstitusionalisme dengan konstitusi? Konstitusi lebih dulu apa konstitusionalisme lebih dulu gitu ya. Bagi orang politik selalu mengatakan konstitusionalisme lebih dulu gitu. Tapi bagi orang hukum, enggak, konstitusi lebih dulu. Jadi, konstitusi itu, tadi yang teman-teman pahami, konstitusionalisme itu adalah paham tentang pembatasan kekuasaan. Nah, bagaimana kekuasaan itu dibatasi? Batas-batas mana yang boleh dilakukan kekuasaan, batas-batas mana yang boleh dilakukan kekuasaan dan tidak boleh dilakukan kekuasaan, kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen. Dokumen itu disebut dengan konstitusi. Kalau lihat alur sejarah begini, rasa-rasanya ya tentu pertama konstitusionalisme dulu. Tapi bagi orang hukum mengatakan enggak, yang lebih dulu tentu konstitusi. Karena dari konstitusi itulah lahir prinsip konstitusionalisme. Contoh misalkan ya, hari ini kita misalkan melihat dalam praktek pandemi ya, Presiden boleh nggak sih mengeluarkan misalkan Perpu? Boleh nggak sewaktu-waktu Presiden mengeluarkan Perpu? Ada yang mengatakan, oh ada syaratnya. Nah syarat itulah sebenarnya yang disebut dengan pembatasan. Kan nggak mungkin setiap hari Presiden boleh mengeluarkan Perpu terserah. Nah itu nggak boleh. Karena ada prinsip pembatasan-pembatasan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nah mana yang boleh dan mana yang nggak boleh itu dituangkan dalam dokumen yang namanya konstitusi. Nah orang politik tadi mengatakan konstitusionalisme terlebih dahulu, tapi orang hukum mengatakan konstitusi dulu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita kaitkan dengan politeanya Aristoteles ya, kemudian nomoinya Plato, itu kan saat itu Plato dan Aristoteles, dia adalah orang yang bukan memiliki kekuasaan. Jadi doktrin hukum yang diajarkan oleh Plato, oleh nomoi, itu adalah dari orang-orang pemikir, dari kaum intelijensia. Jadi saya ingin katakan, hukum itu rasanya susah kalau orang yang punya kekuasaan kemudian melahirkan, oh kalau begitu supaya saya tidak sewenang-wenang, saya tak ngatur diri saya sendiri. Sehingga rasa-rasanya konstitusi itu akan lahir dari prinsip konstitusionalisme. Gitu ya. Jadi kira-kira kalau ngomongin konstitusi harus dari konstitusionalisme dulu.
Jadi konstitusionalisme itu jauh lebih mengawali daripada konstitusi. Oke, selanjutnya. Nah, kalau begitu ya teman-teman, kita tadi mengawali dari diskusi konstitusionalisme. Kalau kita mendiskusikan konstitusionalisme, prinsip pembatasan kekuasaan tadi, gitu ya, dari mana kemudian prinsip itu dihadirkan? Siapa yang mengatakan, siapa yang melahirkan doktrin konstitusionalisme? Siapa yang berwenang mengatakan bahwa batasannya ini, batasannya itu, gitu ya? Seorang presiden boleh A, seorang raja boleh B. Siapa yang memberikan batasan itu? Siapa yang membentuk? Kira-kira kan begitu. Maka saya ingin katakan basis pokok dari prinsip konstitusionalisme adalah konsensus. Jadi, konstitusionalisme itu adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan berbangsa dan bernegara itulah yang kita sebut sebagai prinsip konstitusionalisme dalam konteks Indonesia. Kenapa? Karena ya itu tadi kesepakatan berbangsa dan bernegara itu yang kita sebut sebagai konsensus. Nah, saya mau mengawali dari sini dulu. Kesepakatan tentang apa sih sebenarnya gitu ya? Pertama, kesepakatan tentang tujuan ya, atau cita-cita bersama. The general goals. Jadi kira-kira ketika kita mau mendirikan negara, kita itu mau ngapain? Kira-kira kalau teman-teman bikin organisasi nih ya, misalkan nih teman-teman mau bikin umpama kata saja gitu ya, KPK belum terbentuk. Kira-kira jauh lebih dulu bikin wadahnya atau lebih dulu bikin tujuan? Kan pasti bikin apanya dulu nih. Ketika teman-teman mau bikin mau bikin kelompok gitu ya, studi hukum mahasiswa apa gitu, kira-kira tujuan tercipta terlebih dahulu atau wadahnya? Tujuan, Kak. Ya, tujuannya pasti tujuan. Ya, nah karena tujuan itu hadir lebih dulu, jadi tujuan itu siapa yang membentuk? Nah ini anggota KPK ada 36 orang kira-kira begitu ya yang di sini mau bikin organisasi. Nah, siapa yang menentukan tujuan? Nggak boleh kan tujuan itu ditentukan oleh satu orang, misalkan Andin, Aisyah, Arsad. Nggak boleh. Tujuan itu harus disepakati secara bersama-sama. Nah, ketika tujuan itu disepakati bersama-sama, begitu juga konstitusi itu, ya, itu siapa yang membuat? Kesepakatan bersama. Nah, ketika kita mau bikin konstitusi, atau kita masih di level konstitusionalisme tadi, maka terlebih dulu kita menentukan tujuan kita bernegara itu apa. Nah, dalam konteks Indonesia, tujuan bernegara, kalau teman-teman ditanya tujuan bernegara kita temukan di mana? Ada yang bisa jawab? Undang-Undang Dasar, Kak, di sana tercantum. Ya, tujuannya tercantum di pembukaan ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea keempat. Ya, apa itu tujuannya? Ya melindungi segenap tumpah darah gitu ya, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu adalah tujuan. Jadi kita bernegara, kita punya kekuasaan ya, ibarat kata kita punya kekuasaan. Kekuasaan ini mau dibawa kemana? Maka kita harus punya kesepakatan dulu. Platformnya itu kesepakatan. Nah pertama kali kalau kita bicara tentang konstitusionalisme, maka pertama kali harus bicara tentang kesepakatan mau dibawa ke arah mana gitu ya. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara. Nah, ketika kita udah punya tujuan, ya, pertama, yang kedua, kesepakatan itu harus dibentuk dan dibangun berdasarkan bentuknya apa gitu ya. Apakah kita mau bernegara hukum apa enggak? Artinya untuk menuju dan mewujudkan tujuan-tujuan tadi yang kita sepakati tadi, gimana caranya? Maka kita mengkonsepkan, kita merencanakan, kita menyepakati, oh kita perlu yang namanya law sebagai instrumen untuk menuju tujuan tadi. Jadi kita punya orientasi, kita punya tujuan bernegara, cara menuju itu kita punya namanya kesepakatannya adalah ya udah untuk menuju tujuan negara itu kita punya yang namanya instrumen. Instrumennya apa? Instrumennya hukum. Itu kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang ketiga adalah tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Nah, yang ketiga, kesepakatan itu juga harus dibangun berdasarkan kalau sudah tujuannya tercipta, instrumennya tercipta,
terus kita juga perlu nih, badan-badan apa sih kira-kira, institusi-institusi apa yang bisa kita gunakan menjalankan instrumen tadi untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan negara. Singkat kata, misalkan kita tuh punya tuh ya, di Undang-Undang Dasar kita di pembukaan, tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cara mencerdaskan kehidupan bangsanya gimana? Oh, kalau begitu kita punya yang namanya instrumen. Instrumennya apa? Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang 20 2003 tuh. Nah, kalau begitu kita harus punya undang-undang Sisdiknas, kita punya undang-undang perguruan tinggi, kita punya undang-undang misalkan apa lagi ya? Segala macam peraturan yang mendukung untuk menciptakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu, siapa yang harus membentuk undang-undang tadi? Instrumen siapa yang mengembangkan ya atau mengemban tugas untuk membuat instrumen undang-undang Sisdiknas, menjalankan itu siapa? Nah, kita harus bersepakat, oh kalau begitu kita punya yang namanya institusi itu, kalau yang membentuk hukum namanya legislatif. Oh, yang menjalankan institusinya itu kita sebut sebagai eksekutif. Nah, institusi-institusi itulah yang tentu kita juga sepakati. Jadi, saya mau bilang, dari 3 kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan, karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan. Jadi, sebelum kita membincangkan tentang bagaimana konstitusi itu, maka kita harus punya dulu pertama tujuan, yang kedua kita juga perlu punya yang namanya instrumen, yang ketiga kita punya badan, kita sudah punya proyeksi. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, oh berarti kita punya ini, instrumennya ini, institusinya ini. Nah, jadi kira-kira kita sudah punya kesepakatan tentang proyeksi kekuasaan yang namanya negara itu mau kita bangun kemana. Oke, lanjut. Nah, jadi kira-kira kalau tadi kita mendiskusikan tentang konstitusionalisme, gitu ya, karena saya tidak langsung mau mendiskusikan apa dan makna konstitusi itu ya, karena bagi saya bahwa makna pemahaman itu ya, biarkan teman-teman untuk mendeskripsikan sendiri, menyimpulkan. Kalau begitu konstitusi itu apa? Nanti silahkan teman-teman bisa ini sendiri. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bahwa konstitusi itu tidak bisa lepas dari konstitusionalisme. Oke, kalau tadi itu kita bicara secara general konstitusionalisme tadi, maka dalam konteks modern hari ini, konstitusionalisme itu dipahami sebagai limited government. Jadi konstitusionalisme itu dipahami sebagai prinsip pembatasan kekuasaan yang tadi, ya, dipahami sebagai pemerintahan yang terbatas. Jadi konstitusionalisme itu adalah paham tentang pembatasan kekuasaan. Itu doktrin modern ya, sederhananya begitu. Jadi apa sebenarnya yang disebut dengan konstitusionalisme? Karena tentang prinsip tentang pembatasan kekuasaan tadi, apa yang dibatasi gitu ya. Nah, pertama, konstitusionalisme itu adalah menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Jadi, yang kita kenal sebagai doktrin trias politik, trias politikanya Baron de Montesquieu, teman-teman selalu ingat itu ya. Barangkali yang di SMA kan sudah belajar itu. Itu populer sekali. Ada trias politika yang namanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, itu pembatasan kekuasaan organ negara. Bayangkan saja kalau misalkan ya tidak ada pembatasan itu. Siapa yang membentuk undang-undang? Presiden. Siapa yang menjalankan undang-undang? Presiden. Siapa yang mengadili undang-undang? Presiden. Kira-kira mampu berjalan dengan stabil enggak kalau semuanya ada di tangan satu orang? Kan enggak ya? Jadi rasa-rasanya enggak mungkin. Kalau kekuasaan itu berada di tangan satu orang, maka bahayalah yang terjadi. Kenapa? Ya penegakan hukum nggak independen, wong dia sendiri yang membentuk, kok masa dia mengadili diri sendiri, kan rasanya nggak mungkin. Maka kemudian konstitusi itu mengatur pembatasan kekuasaan. Siapa yang menciptakan undang-undang, siapa yang menegakkan, siapa yang mengawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain. Itu yang juga diatur di dalam konstitusionalisme. Jadi konstitusionalisme itu juga bicara tentang bagaimana
lembaga negara satu dengan yang lain itu satu sama lain saling punya hubungan. Jadi contohnya misalkan apa hubungannya antara MPR dengan Presiden? Apa hubungannya antara Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial misalkan? Nah, itu juga harus diatur hubungan-hubungan itu. Jangan sampai kemudian satu sama lain karena tidak ada kesepakatan basis konstitusionalisme yang tepat dan yang kesepakatan tidak pernah dibangun, maka bisa saja antara DPR, DPD, MPR itu saling berseteru. Kenapa? Karena platform konstitusionalismenya itu tidak terbangun. Oke, selanjutnya mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Nah, ini yang sederhananya kemudian kita kenal dengan prinsip bagaimana negara harus menjamin warga negaranya. Sederhananya kita bisa sebut dengan hak asasi manusia. Jadi hubungan antara kekuasaan dengan warga negara itu gimana? Jadi kalau misalkan ada warga negara yang tidak mampu untuk menjalankan haknya, tidak mampu untuk menikmati haknya, maka negara harus hadir. Nah, maka hubungan-hubungan antara negara dengan warga negara itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, setidak-tidaknya ada dua doktrin yang bisa kita petakan dalam prinsip konstitusionalisme modern. Jadi konstitusionalisme itu akan selalu bicara tentang power prescribed, ya. Apa itu? Larangan terhadap kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bolehnya ngapain dan nggak bolehnya apa dan apa gitu ya. Yang kedua, prosedur prescribed. Jadi setidaknya konstitusionalisme itu akan bicara tentang larangan terhadap kekuasaan dan prosedur sebuah kekuasaan. Bagaimana kekuasaan dijalankan itu juga harus diatur, dan yang tentu yang pertama juga larangan terhadap kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bolehnya ngapain? Boleh nggak kekuasaan itu secara semena-mena mengambil hak warga negara dan sebagainya. Oke, lanjut. Karena waktu kita nggak lama ya. Oke, nanti barangkali kita bisa banyak diskusi saja. Karena ini teman-teman bisa baca di berbagai banyak literatur tentang ini. Nah, saya pengen masuk pada terminologi. Konstitusi klasik ya, term konstitusi klasik. Jadi kalau kita mundur ke belakang di Yunani, Romawi ya, Yunani itu tidak pernah memperkenalkan istilah konstitusi. Yang dia kenal itu adalah politeia. Begitu juga Romawi. Romawi pada dasarnya nggak mengenal istilah konstitusi. Jadi Romawi itu pada dasarnya mengenalkan konstitusi itu maknanya adalah ini, the act of legislation by emperor. Jadi aktivitas pembuatan hukum oleh seorang raja itu konstitusi. Padahal dalam doktrin keseharian kita yang namanya konstitusi bukanlah kehendak raja. Kalau di dalam istilah Romawi dulu, konstitusi itu adalah the act of legislation by emperor. Jadi konstitusi itu adalah kehendak raja, kehendak ratu, gitu, kehendak penguasa. Nah, tetapi kemudian saat Romawi tidak mengenal konstitusi, ya, konstitusi dikenal tetapi maknanya adalah kehendak kekuasaan. Kemudian Romawi memperkenalkan istilah ius, ya, sebagaimana yang kita pahami sebagai hukum. Nah, belakangan kalau kita baca beberapa literatur klasik ya, yang memperkenalkan negara yang memperkenalkan pertama kali istilah konstitusi itu Inggris kalau tidak salah. Jadi yang Inggris memperkenalkan istilah konstitusi. Oke, lanjut. Oke, ini perkembangan klasik ya. Jadi karena nanti ini menjembatani kenapa sih sebenarnya ada istilah konstitusi itu ada, kalau teman-teman belajarnya dari hukum tata negara ya barangkali, nanti akan ada selalu perbedaan antara konstitusi yang tertulis sama konstitusi yang tidak tertulis gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari itu? Nah, kalau kita baca dan telusuri konstitusi dalam konsep klasik gitu ya, ini Tolsano itu menjelaskan bahwa konstitusi itu sebelum ngomongin bahwa konstitusi itu terdokumentasi atau tertulis, konstitusi itu selalu bicara ini. Pertama isinya adalah the natural frame of the state, jadi kerangka alami suatu negara. Negara ini apa sih kira-kira gitu ya? Isinya apa?
siapa orangnya, moralitasnya apa. Contohnya kayak di Indonesia ya. Di Indonesia itu konstitusinya meskipun tidak tertulis, tapi hidup dalam moral reading, tapi hidup dalam makna-makna konstitusi. Contoh, pernah nggak tertulis bahwa misalkan konstitusi Indonesia itu bernuansa gotong royong, konstitusi Indonesia itu bernuansa ketimuran, punya moralitas tinggi, berdimensi ketuhanan dan lain sebagainya. Jadi konstitusi itu bicara tentang keadaan alamiah suatu masyarakat bangsa. Kerangka alami negara itu apa? Kalau di Indonesia nggak pernah tertulis bahwa negara Indonesia terdiri dari masyarakat yang punya prinsip gotong royong. Itu nggak pernah ada. Padahal Bung Karno bilang Pancasila itu kalau mau kemudian dikerucutkan lagi, diperas lagi, kan ada Ekasila. Ekasila itu apa? Gotong royong. Jadi karakteristik inti dari masyarakat Indonesia itu adalah gotong royong. Nah, kalian temukan nggak di konstitusi ada istilah kata-kata gotong royong? Nggak ada. Jadi inilah yang disebut sebagai konstitusi itu adalah sebenarnya bicara juga the natural frame of the state. Yang ini tidak dituangkan dalam naskah tertulis konstitusi. Kalau teman-teman belajar sejarah, pasti paham bahwa kita itu punya apa istilahnya? Punya basis kesepakatan yang namanya gotong royong. Dari mana aja, dari Aceh sampai dengan Papua misalkan. Sama semuanya senang gotong royong, tapi ada nggak di dalam konstitusi? Nggak ditulis gotong royong itu. Nah, ini yang disebut dengan the natural frame of the state. Yang kedua, konstitusi itu bicara the public law of the realm. Nah, konstitusi itu bicara tentang pengaturan hukum publik. Inilah yang dominan hari ini. Jadi konstitusi ini dari konsep klasiknya isinya the natural frame of the state dan the public law of realm, hukum publik, tapi belakangan konstitusi itu menjadi kuat hanya pada konteks hukum publiknya. Tapi kerangka alami negara itu menjadi kabur. Kenapa kabur? Karena dia tidak dituangkan dalam naskah dokumentasi konstitusi yang sifatnya tertulis. Oke, lanjut. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini kemudian berkembang menjadi konsep konstitusi modern. Jadi teman-teman bisa lihat itu ya, beberapa pendapat itu yang saya kutip, Brian Thompson dan Philip Hoods. Jadi yang jauh lebih modern, dia lebih praktis lagi, sudah tidak lagi ngomongin the natural frame of the state, dia tidak ngomongin tentang kerangka alamiah, dia langsung bicara tentang kerangka hukum publik. A constitution is a document which contains the rule for the operation of an organization. Jadi Brian Thompson tuh bilang bahwa konstitusi itu adalah dokumen yang berisi tentang aturan bagaimana organisasi itu dioperasikan. Termasuk kemudian kalau kita ngomongin bahwa konstitusi itu adalah aturan dasar gitu ya, yang mengatur tentang organisasi, sederhananya kita sebut aja tuh ADART. Jadi, apakah konstitusi selalu berkaitan dengan negara? Dalam konteks modern belum tentu gitu ya. Kenapa? Karena konstitusi itu bicara tentang aturan dasar bagaimana suatu organisasi dijalankan. Nah, karena negara itu adalah organisasi politik terbesar gitu ya dalam peradaban kehidupan manusia, maka kemudian negara itu ya diatur namanya dengan konstitusi. Kalau KPK punya ADART gitu ya, maka negara punya ADART. Tapi ADART-nya negara nggak mungkin judulnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namanya ADART-nya negara adalah konstitusi. Nah, atau undang-undang dasar. Nah, Philip Hoods misalkan agak lebih spesifik ya, dia bilang bahwa konstitusi itu adalah a body of law, custom, and convention that define the composition and powers the organ of the state and the regulate the relation of the various state organ to one another and the private citizen. Jadi kalau kata Philip Hoods ini agak lebih luas, konstitusi itu adalah custom ya, kebiasaan, convention, kesepakatan ya yang berisi tentang bagaimana suatu kekuasaan, organisasi kekuasaan itu diatur gitu dan bagaimana hubungan antara berbagai macam organisasi negara satu sama lain dan bagaimana
aturan tentang hubungan antara organisasi negara tadi dengan warga negara. Nah, itulah kira-kira konsep konstitusi modern. Sehingga hari ini kalau kita mau teman-teman baca itu ya, konstitusi kita dari pasal 1 sampai dengan pasal 37, kalau teman-teman tidak membaca dalam konteks sejarah, maka teman-teman akan hanya membaca bunyi pasal-pasal yang tidak akan mengakomodir makna natural frame of the state tadi. Contoh, beberapa waktu yang lalu pernah diskusi tentang boleh nggak sih pernikahan sesama jenis di Indonesia. Konstitusinya kan nggak mengatur ya. Kalau kita mau lihat konstitusi secara eksplisit hanya dari pasal per pasal itu nggak akan muncul di situ. Kenapa? Karena dalam konsep konstitusi modern, konstitusi itu hanya menuangkan prinsip-prinsip tentang bagaimana hubungan antara organisasi negara dengan warga negara, hubungan tentang dari organ ke organ gitu ya, hubungan kekuasaan itu aja. Bagaimana kemudian apa istilahnya moralitas bangsa itu tidak ditemukan dalam konstitusi. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa pendapat ya yang saya kutip, yang ini juga populer, bagaimana konstitusi itu diartikan. Nah, teman-teman bisa baca aja deh, kira-kira intinya konstitusi itu adalah keseluruhan dari sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan dalam membentuk, mengatur, maupun memerintah di dalam pemerintahan di suatu negara. Jadi karena basis pertamanya tadi kita sepakat bahwa konstitusionalisme itu paling tinggi gitu ya. Pertama konstitusionalisme. Jadi konstitusionalisme ini adalah tentang paham pembatasan kekuasaan, maka kemudian kekuasaan itu harus dibatasi. Nah, batasan-batasan kekuasaan itulah yang kemudian dituangkan dalam naskah yang namanya konstitusi. Oleh karenanya konstitusi dipahami seperti ini. Sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berisi kumpulan aturan-aturan itu kan berarti maknanya batasan-batasan. Ferdinand Nassale misalkan naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan, garis-garis besar, asas mengenai organisasi dari negara yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi akhirnya karena konstitusionalisme mengatur bahwa kekuasaan itu nggak boleh mutlak, dia harus dibatasi. Maka apa sih batasannya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh dituangkan dalam konstitusi. Maka konstitusi akhirnya isinya begini, hitam putih. Mana yang boleh, mana yang enggak. Gitu. Karena ini istilahnya. Nah, karena kemudian tadi yang hilang dari konstitusi adalah the natural frame of the state, itu nggak terlihat. Di konstitusi itu akhirnya hitam putih. Contohnya, presiden tuh gimana sih cara milihnya presiden? Ya dengan pemilu. Boleh nggak kalau presiden nggak pemilu? Oh nggak boleh, karena syaratnya harus pemilu. Nah harus begitu akhirnya. Nah, terus misalkan, bagaimana sih cara menunjuk hakim agung? Oh hakim agung itu dipilih dari rekomendasi Komisi Yudisial ke DPR, fit and proper test-nya. Kalau begitu boleh nggak? Misalkan langsung aja, Presiden Jokowi punya kenalan, misalkan Mas Dimas gitu ya, dianggap punya kemampuan gitu, ya udah tak tunjuk aja dari Komisi Yudisial. Boleh nggak? Nggak boleh, karena dia punya aturan main. Nah, jadi karena prinsip payungnya tadi adalah konstitusionalisme, maka nggak boleh secara serta-merta kemudian karena punya kekuasaan mentang-mentang tuh tunjuk orang. Itu nggak boleh. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, ini hanya apa istilahnya definisi, teman-teman bisa baca sendiri. Lanjut. Masih berapa menit? 10 menit lagi Mas untuk pemaparannya. Oke. Nah, saya mau berhenti di sini. Berhenti itu bukan bermaksud habis ya. Nggak, saya mau dari lanjut tadi, saya mau di sini untuk mengawali diskusi kita. Bentuk konstitusi itu kemudian akhirnya terpetakan menjadi dua kelompok besar ini. Yang tadi saya bilang the natural frame of the state dengan the public of realm tadi, maka konstitusi itu akhirnya diskusinya akan selalu berpetakan di dua kelompok besar ini. Selalu satu golongan documentary constitution dan non-documentary constitution. Saya tidak menggunakan istilah tertulis ya,
karena banyak kritik terhadap pengklasifikasikan konstitusi itu tertulis atau tidak tertulis. Contohnya Jeff Strong mengatakan tidak ada suatu negara yang punya konstitusi benar-benar semuanya tertulis. Sekalipun konstitusinya tertulis, pasti ada yang tidak tertulis. Contohnya di Indonesia, kita punya tradisi konstitusinya tertulis, kita sebut dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kita juga punya konstitusi yang sifatnya tidak tertulis. Apa itu? Ya tadi yang saya bilang, prinsip gotong royong, moralitas agama tinggi, adat ketimuran gitu. Kan kita agak berbeda nih dengan negara-negara barat. Kenapa? Ya ini tadi yang saya sebut sebagai the natural frame of the state. Nah, sayangnya natural frame of the state ini tidak didokumentasikan. Kan aneh ya kalau mau didokumentasikan, karena memang nggak bisa didokumentasikan. Contohnya misalkan, setiap masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang gotong royong. Kan aneh kalau mau diatur begitu. Kalau nggak gotong royong terus mau gimana? Bukan masyarakat Indonesia, kan nggak bisa. Nah, jadi ini yang disebut sebagai tadi the natural frame of the state. Nah, akhirnya konstitusi itu dipetakan jadi dua besaran ini. Ada yang terdokumentasi, ada yang tidak terdokumentasi. Oke. Yang terdokumentasi contohnya Indonesia, yang tidak terdokumentasi contohnya ada beberapa negara ya, contohnya di mana itu Israel misalkan itu tidak terdokumentasi. Inggris itu juga tidak terdokumentasi. Lanjut. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah ngambil mata kuliah hukum tata negara tuh ya, atau pernah baca buku-buku hukum tata negara, itu selalu berkutat di sini nih. Konstitusi itu selalu dipetakan nih, maka saya bilang pemetaan studi terhadap konstitusi itu selalu bicara ukurannya pertama bentuk, kedudukan, perubahan, dan sistem pemerintahan. Jadi kalau misalkan konstitusinya tertulis, maka dimasukkan dia konstitusi yang terdokumentasi. Ada juga yang tidak terdokumentasi. Kemudian ada yang disebut dengan konstitusi yang punya kedudukan. Ini ada yang derajat tinggi, ada yang derajat rendah. Indonesia itu derajat tinggi apa derajat rendah ya? Kita punya tradisi rendah atau tinggi? Tengah-tengah. Tengah-tengah, nggak jelas ya. Ya, mau dibilang tinggi nggak juga, karena konstitusi banyak dikangkangi ya, konstitusi banyak disimpangi. Kita mau ngomongin rendah juga nggak juga, karena kayaknya Indonesia bahwa kalau derajat rendah itu maknanya konstitusinya mudah dirubah. Jadi kedudukan sama perubahan itu punya korelasi. Jadi kalau derajatnya tinggi, maka perubahannya semakin rigid. Kenapa? Karena konstitusinya dijadikan sebagai yang punya derajat tinggi. Maka mau melakukan perubahan itu susah. Karena memang derajatnya tinggi. Tapi kalau derajatnya rendah, maksudnya derajatnya rendah itu apa sih? Ya, nggak ada bedanya sih antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Kayak sekarang nih, ini kan kalau kita mau ngomongin, apalagi praktek parlemen sekarang ya, bayangin aja, mau bikin berapa klaster undang-undang tuh, Omnibus Law. Berapa bulan selesai? Bahkan umur pandemi sama umur proses pembentukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu lebih lama pandemi, sampai hari ini belum selesai. Cipta Kerjanya udah selesai. Nah, kalau undang-undang dasar itu disebut sebagai derajat rendah, itu maknanya undang-undangnya itu kedudukannya sama dengan undang-undang biasa. Akhirnya mudah sekali dirubah. Undang-undang KPK dalam hitungan hari berubah, undang-undang Mahkamah Konstitusi juga dalam hitungan hari berubah, kan gitu ya. Jadi itu derajat rendah, maka kalau derajatnya rendah pasti fleksibel. Dia mudah untuk dirubah karena kedudukannya sama dengan undang-undang biasa. Terus sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu ada konstitusi yang dipraktekkan di sistem pemerintahan presidensil, ada yang sistem pemerintahan parlementer. Nah, ini hanya memetakan dari di mana sistem pemerintahan kita konstitusi itu dipraktekkan. Lanjut. Nah, ini kalau teman-teman baca ya. Jadi tadi yang saya bilang, kalau teman-teman bertanya, loh kan tadi konstitusi itu ada yang istilahnya natural frame. Dia adalah
kenyataan yang ada. Gimana sih caranya supaya konstitusi itu menjadi tertulis? Nah, kalau teman-teman baca ya, misalkan di bukunya almarhum Fajrul Falah itu menjelaskan tentang bagaimana suatu konstitusi itu didokumentasikan. Yang pertama, kenyataan sosiologis politis ini, atau yang disebut dengan Enreverfassung, ya, bahwa kenyataan sosiologis politis itu hidup dalam masyarakat Indonesia. Dari sekian kenyataan sosiologis politik tadi dipetakan, ya, diambil kira-kira misalkan, oh, Indonesia itu butuh pemimpin, namanya siapa? Presiden. Oke, kalau begitu presiden itu penting. Nah, diambillah presiden, kemudian proses yang kedua namanya pengkaedan hukum. Gimana kemudian presiden itu harus dipilih? Apakah ditunjuk oleh MPR? Apakah lewat pemilu oleh rakyat? Atau mau lewat mana? Mau lewat keturunan gitu ya, kayak sultan. Mau lewat mana presiden itu? Nah, kita kemudian mencari kaidah hukumnya. Oh, kalau begitu idealnya presiden itu lewat pemilu. Nah, kalau pemilu dipilih langsung oleh rakyat kan berarti, nah gimana? Misalkan pemilu itu, misalkan presiden wajib, presiden sunnah gitu, kira-kira gitu ya, kalau kita ngomongin tentang hukum Islam, presiden wajib dipilih oleh rakyat, presiden sunnah dipilih oleh rakyat, atau presiden makruh dipilih oleh rakyat. Itu yang namanya pengkaedan hukum. Maka kemudian kita pilih, ya karena kita pengennya presiden itu punya kedaulatan rakyat, maka ya presiden harus dipilih oleh rakyat. Maka pengkaedan hukumnya kita pilih harus. Akhirnya presiden harus dipilih oleh rakyat. Nah, naskah kaidah hukumnya akan menjadi begitu. Oke, jadi ini kira-kira bagaimana sih proses konstitusi itu diekstraksi ya, atau proses dokumentasi konstitusi. Kira-kira dari sini. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Ini teman-teman bisa baca. Tujuan konstitusi jelas ya, karena konstitusi itu tujuannya apa? Karena dari payungnya konstitusionalisme, ya pasti pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kenapa sih kekuasaan itu harus dibatasi? Ya, untuk menciptakan tujuan yang ideal tadi, supaya tujuan ideal bernegara itu mampu diwujudkan. Lanjut lagi. Nah, ini yang saya mau berhenti di sini kira-kira. Selanjutnya nanti kita akan buka diskusi aja. Ini yang perlu teman-teman tahu bahwa konstitusi tadi, karena saya bilang konstitusi itu lahir dari konstitusionalisme, konstitusionalisme lahir dari proses kesepakatan. Nah, saya juga mau bilang bahwa konstitusi itu produk politik ya, karena konstitusi itu produk politik, dia tidak pernah lepas dari konteks politik. Maka kalau bahasanya Kissy Ware ya dalam bukunya Modern Constitution, dia mengatakan bahwa konstitusi itu adalah resultan. Konstitusi itu adalah kesepakatan para pembuat konstitusi saat itu. Jadi dia mau mengatakan begini, Kissy Ware. Jadi sebenarnya konstitusi itu adalah resultan atau produk kesepakatan politik yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu. Nah, contoh ya, misalkan teman-teman ketika kita balik ke Undang-Undang Dasar 45 yang versi awal, di situ kan ada perdebatan ya, bagaimana bentuk negara itu harus disepakati. Apakah negara federal, apakah negara kesatuan? Bukti itu nyata ketika Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat ya di forum PPKI, kemudian beralih menjadi konstitusi RIS, beralih menjadi Undang-Undang Dasar sementara, isu yang selalu menggeliat ya selain isu tentang konsep negara dan agama adalah konsep tentang bentuk negara. Nah, saat itu dikehendaki para pendiri bangsa kita menghendaki ya kita ini lebih pasnya kayaknya negaranya kesatuan. Maka tidak menutup kemungkinan akan muncul resultan baru di kemudian hari kalau misalkan kondisi politik kita memang menginginkan negara itu federal. Gitu. Saya tidak mengompori untuk makar ya, tetapi saya mau bilang dalam praktek studi konstitusi itu menjadi sah-sah saja. Jadi dulu kesepakatannya A, maka saat ini bisa saja kemudian kesepakatannya beralih menjadi B.
Nah, maka kemudian karena konstitusi itu adalah resultan, dia produk politik saat konstitusi itu dibuat, maka konstitusi itu menjadi niscaya untuk bisa dirubah. Konstitusi itu menjadi niscaya untuk diamandemen. Konstitusi itu menjadi suatu keharusan untuk dirubah, diamandemen, ya, diperbarui. Kenapa? Karena konstitusi itu adalah produk politik, produk kesepakatan saat dibentuk dulu. Saat misalkan reformasi 98 menggelora semangat reformasi, hak asasi manusia, demokrasi, pengennya semua diakomodir, maka konstitusi yang kita rasakan pasca perubahan keempat itu ya begini gitu ya. Tapi belakangan kan muncul nih amandemen kelima, orang baru mengingat kayaknya kita penting deh untuk balik lagi ke konstitusi yang lama. Kan pilihannya begitu. Kayaknya kita penting deh perlu adanya GBHN. Nah, saat konstitusi dirubah amandemen keempat, itu mereka sepakat GBHN dihapuskan, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Tapi belakangan ada kesepakatan politik baru yang dibangun, ingin mengatakan bahwa kita butuh GBHN, kita butuh MPR balik lagi untuk menetapkan GBHN. Nah, kenapa? Karena itu tadi, ada resultan-resultan baru yang terus muncul di kemudian hari. Kira-kira begitu, kita bisa banyak diskusi barangkali. Saya mau berhenti di sini, saya ingin menegaskan bahwa konstitusi itu adalah produk kekuasaan, konstitusi itu adalah produk manusia, jauh lebih daripada itu. Oleh karenanya tidak ada produk manusia yang sifatnya abadi. Karena konstitusi itu berdiri dan hidup dalam ruang kemasyarakatan, maka dia harus senantiasa berubah dan bergerak sesuai dengan gerak kemasyarakatannya. Kalau hari ini masyarakatnya cenderung ke poros A gitu ya, maka konstitusinya ya harus ke sana. Kalau masyarakatnya cenderung ke poros B, maka konstitusinya harus cenderung ke sana. Buat apa? Sekali lagi buat menghidupkan konstitusi. Tugas kita adalah menghidupkan bunyi-bunyi konstitusi yang ada di pasal-pasal itu bisa menjadi the living constitution, konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan. Saya kira begitu, saya kembalikan ke Mbak Faras, kita bisa banyak berdiskusi. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Wildan untuk penjelasan yang luar biasanya, sangat membuka pikiran, Mas. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa sharing sambil diskusi. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan langsung ajukan aja. Maaf menyela dulu, Ayas. Gimana Laila? Mau tanya, ini untuk diskusinya masih perlu share screen nggak ya? Gimana Mas? Nggak perlu apa-apa? Nggak perlu Ya. katanya Laila. Oke, baik, terima kasih. Ya, makasih Laila. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman. Apakah ada yang dipertanyakan buat kita sharing, diskusi? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan nih Mas. Saya juga Kak. Jadi, guys, perempuan Umi dulu. Kamu dulu nggak apa-apa Dimas, kamu dulu nggak apa-apa. Silakan nih Mas Oke. duluan, nanti lanjutkan sama Umi. Jadi, menurut pernyataan Pak Selo tadi, menjelaskan yang terakhir kan konstitusi adalah produk kekuasaan yang berarti tidak bisa dirubah, berubah karena tidak ada konstitusi yang abadi. Menurut penjelasan sebelumnya, konstitusi kan adalah produk penguasa atau kekuasaan yang dipengaruhi juga. Apakah nanti adakah produk kekuasaan kayak konstitusi itu tidak menutup kemungkinan dipengaruhi juga oleh kepentingan politik, gitu Pak? Oke, ini ditampung dulu apa pertanyaan yang satu-satu gitu? Gimana Mbak Faras? Satu aja dulu, satu-satu. Biar kita gitu. fokus gitu. Oh ya, tahu aja ya kalau saya orangnya pelupa. Oke, Mas Dimas, terima kasih ya pertanyaannya bahwa kalau konstitusi tadi adalah produk kekuasaan, betul bahwa memang tidak ada konstitusi yang netral di dunia ini. Konstitusi itu selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik. Dan saya mau bilang politik itu jangan kemudian pemahaman kita terhadap politik itu menjadi sempit hanya dari partai politik. Kalau kita pahami politik secara luas, maka
terbukti konstitusi kita itu terpengaruh oleh politik. Contohnya misalkan saat kemudian kita berseteru ya di forum konstituante itu, apakah konstitusi kita itu memilih untuk menjadi negara agama atau konstitusi kita menjadi negara sekuler? Ini kan juga pertarungan politik saat itu luar biasa. Nah, akhirnya dan disepakati jalan tengah. Sekuler enggak, agama juga enggak. Ya, kita ingatlah 7 kata Piagam Jakarta itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pergolakan politik kaum sekuler, kaum barat dengan kaum islamis saat itu. Nah, itu juga tarik ulurnya politik gitu. Misalkan ya, akhirnya kita mau bilang konstitusi kita adalah hasil negosiasi. Dalam konteks bentuk format negara, kita itu hasil negosiasi antara negara sekuler di satu sisi dan negara agama di satu sisi. Akhirnya ya makanya kemudian saat sampai kapanpun saya meyakini friksi negara dengan agama itu akan terus hidup. Kenapa? Karena kita nggak final untuk menuntaskan kita itu mau negara agama atau negara sekuler. Dua-duanya diakomodir. Nah, saya mau contohkan lagi bahwa konstitusi kita juga terpengaruh oleh politik. Teman-teman masih ingat ya, Jokowi, Presiden Jokowi pasca terpilih di yang kedua ini. Saat itu muncul gerakan amandemen kelima yang diinisiasi oleh partainya, partai pemenangnya. Siapa itu? PDIP. Nah, PDIP itu ingin menghidupkan kembali GBHN. Perlu kemudian GBHN. Maka kalau misalkan ya, kan kalau kita mau baca ya, pasal 37 Undang-Undang Dasar itu mengatakan secara formal, Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah oleh siapa? MPR. Nah, MPR itu siapa? MPR itu adalah DPR plus DPD. DPR-nya sekarang siapa mayoritasnya? DPR-nya sekarang mayoritasnya PDIP. Maka ya sudah, kita juga bisa mengatakan bahwa ya konstitusi kita bisa berubah dan berdimensi politik sekali. Gitu. Jadi gitu Mas Dimas, nanti slide saya bisa dibaca di beberapa belakang itu saya mau mengatakan bahwa konstitusi itu akhirnya bisa dimaknai sebagai produk politik siapa gitu ya. Pemenangan terhadap siapa. Nah, saya mau komparasi ya. Negara Rusia ya. Sekarang kan Vladimir Putin tuh bisa jadi presiden berkali-kali. Kenapa? Karena konstitusinya dirubah untuk memenangkan dirinya, untuk memungkinkan dirinya bisa menjabat lagi sebagai presiden. Misalkan saat dulu waktu Orde Baru, kenapa kita 32 tahun Presiden Soeharto bisa langgeng jadi presiden? Kenapa? Karena konstitusinya diamankan oleh siapa? Oleh orang-orang yang didudukan oleh Presiden Soeharto itu sendiri. Kan waktu itu yang menang kan selalu Partai Golkar gitu ya. Jadi saya mau bilang ke Mas Dimas, betul Mas Dimas, bahwa konstitusi kita ya bisa dipengaruhi oleh partai politik dan kekuatan politik lain, nggak harus dari partai, begitu. Gitu Mas Dimas. Gimana Mas Dimas mengenai jawabannya? Sepertinya masih di mute ya Mas Dimas ya. Silakan open mikrofonnya mengenai tanggapannya. Oh, oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau dipanggil Pak berasa disampaikan oleh Pak Wildan tadi bahwasanya yang mengusulkan perubahan dari amandemen tadi hanya PDIP, Pak. Tapi di situ yang mengusulkan adalah koalisi yang kebetulan di situ adalah koalisi Indonesia Maju. Jadi ada 10 pengajuan, salah satunya adalah itu tadi mengubah penetapan GBHN tadi. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, selanjutnya ya, mungkin Mas kita Dimas. Yang lain dengan pertanyaan Umi Jakia ya. Halo Umi. Ya, terima kasih. Iya. Ya, halo. Aku masih di sini. Nah, ini pertanyaanku ada sangat kuatnya sih sama tadi Dimas. Kan tadi di terakhir juga Kak Wildan memaparkan bahwa dulu Indonesia sempat adanya GBHN ya di amandemen UUD kelima itu. Kemudian GBHN ini dihapuskan. Kemudian sekarang kan ada
ada rumor pengamandemen UUD bahwa GBHN ini akan diperlakukan kembali. Seperti yang dipaparkan Kak Wildan bahwa memang sudah saatnya MPR ini kembali berkuasa. Nah, untuk saya ingin melihat ya pandangan dari Kak Wildan sebagai seorang yang lebih paham konstitusi itu, mengapa kok memang kekuasaan MPR ini perlu kita bangkitkan lagi. Kalau untuk sudut pandang saya sendiri sih, saya tidak setuju gitu tentang GBHN ini. Dan mungkin nanti ada teman-teman yang lainnya juga yang bisa memaparkan pandangannya apakah setuju atau tidak tentang GBHN ini. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Mbak Umi Zakia. Ini saya dipancing untuk berkomentar tentang isu yang sedang hangat. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya itu hanya contoh ya, bukan berarti saya setuju. Jika kemudian saya diizinkan untuk menyatakan pendapat, saya juga menyatakan pendapat tidak setuju. Gini, pertama ini kalau ditanya sama Mbak Umi Zakia tadi, gimana pendapat saya ya tentang GBHN? Pertama yang ingin saya sampaikan, sebenarnya alasan yang selama ini kita dengar, kenapa kemudian GBHN itu perlu dihidupkan kembali dan perlu dibentuk kembali, kan alasannya satu ya, bahwa pembangunan kita itu supaya terkoordinir, bahwa garis kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional itu supaya terarah, supaya nggak setiap ganti presiden itu nggak gonta-ganti. Kan itu ya, yang sering didengung-dengungkan di telinga kita. Nah, sederhana aja sih kalau saya mau bilang, sebenarnya yang tidak apa istilahnya, yang berganti-ganti itu ulah siapa? Bukankah ulah mereka-mereka yang menjabat? Jadi saya mau bilang GBHN itu pertama ya, saya mau katakan itu tadi pertama alasannya adalah sebenarnya yang selalu bikin berganti-ganti itu siapa? Mereka, satu yang pertama itu. Yang kedua, jawaban saya adalah kalau kita mau menghidupkan GBHN itu kira-kira kan kita paham ya, GBHN itu pasti di bawah konstitusi, karena hukum tertinggi kita kan memang konstitusi, kan nggak mungkin ya GBHN di atas konstitusi. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita sampai hari ini itu yakin dan tahu betul pemerintah kita taat konstitusi? Konstitusi yang tertinggi saja kemudian itu disimpangi kok, apalagi GBHN yang di bawahnya konstitusi. Jadi saya mau bilang jangan-jangan setelah ada GBHN, kan tentu kedudukan GBHN dengan konstitusi lebih tinggi konstitusi. Konstitusi aja itu disimpangi kok oleh pemerintah. Ya, ini ya saya bukan bermaksud untuk mengompori ya, ini fakta bagi kita. Apa yang terjadi hari ini kan adalah laboratorium terbuka bagi penstudi hukum. Misalkan contoh ya, bagaimana kemudian ugal-ugalan praktek omnibus law itu apakah sesuai dengan mandat konstitusi apa enggak? Wong konstitusi saja itu disimpangi gitu ya, apalagi kemudian kita mau mengatakan kita butuh GBHN. Kalau kita mau bikin GBHN itu jangan-jangan disimpangi juga apa enggak? Terus buat apa kita bentuk dan menghidupkan GBHN? Kalau konstitusi yang lebih tinggi saja kemudian kita abaikan ya, kemudian kita bikin GBHN, ya kok rasa-rasanya saya husnuzon ya. Husnuzon saya adalah kita hanya membuang-buang waktu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang ingin terperosok kedua kali. Saya kira itu Mbak Umi. Kayaknya itu. Iya, terima kasih ya Kak Wildan. Sama-sama Mbak. Atau barangkali yang lain boleh berkomentar kalau nggak setuju dengan pendapat saya ya, nggak apa-apa. Karena saya nggak pengen jadi penguasa yang otoriter juga. Halo, aku pengen berpendapat juga. Nggak mau nanya sih, cuma berpendapat aja. Oke, silakan. Kalau Oke, makasih. Kalau menurutku amandemen kelima ini perlu sih urgent buat dilakukan, tapi dengan membawa wacana penguatan DPD kayak gitu. Karena sependek pemahaman saya pikir saat ini itu DPD itu nggak dikasih
wewenang yang setara dengan DPR, padahal kan di konstitusi jelas bahwa mereka itu setara gitu loh. Yang satu pegang di daerah, yang satu pegang di pusat, tapi mereka setara gitu. Nah, harusnya jadi dalam hal pembuatan kebijakan, faktanya kan DPD belum dilibatkan dalam pembahasan bersama presiden. Nah, saya pikir berangkat dari fakta ini, amandemen kelima itu perlu dilakukan dengan membawa wacana penguatan DPD. Gitu. Aku mau nyinggung itunya sih. Itu aja sih. Ya. Menurut teman-teman gimana? Oke, boleh. Saya juga mau menjelaskan alasan saya tadi kenapa tidak setuju, Kak. Boleh. Jadi kenapa saya tidak setuju ya dengan GBHN ini? Yang salah satunya adalah nanti bahwa presiden itu kan akan dipilih oleh MPR ya. Jadi menurut saya yang paling saya tidak setuju itu di sini, karena nanti rakyat itu akan kehilangan kekuasaannya ya. Kehilangan andil untuk ikut menata atau memilih pemimpinnya ke depan. Bahwa kan kalau kita lihat ini presiden adalah pemimpin utama negara ya, yang akan memimpin rakyatnya, dan pasti rakyat pasti punya kewenangan untuk mengapresiasikan suaranya. Dan apabila nanti MPR ini menjadi kekuasaan tertinggi, pasti rakyat akan kehilangan demokrasinya. Seperti itu, Kak. Ya, oke. Yang lain barangkali sebelum tadi ada trigger nih, ada pancingan dari Mbak Vina menyoal tentang DPD. Apakah menurut teman-teman perlu wacana amandemen kelima? Salah satu yang harus dibawa adalah DPD. Tapi jangan lupa juga ya, DPD itu beberapa kali sempat terkooptasi oleh partai politik. Untung saja kemudian putusan MK mengatakan anggota DPD tidak boleh rangkap jabatan dari partai politik. Kan sebelumnya ada juga anggota DPD yang dari partai politik, kan begitu ya. Oke, yang lain barangkali? Kalau boleh saya singgung ya, tadi dari Mbak Umi maupun Mbak Vina, saya sih sepakat tentang amandemen kelima, sepakat di kata amandemen kelimanya sepakat, tetapi pertanyaannya apa yang mau diamandemen gitu loh. Kalau tadi pertama GBHN, kalau pertama kan diskusi kita dari GBHN. Kalau pertanyaannya perlu nggak GBHN dihidupkan kembali? Saya jauh lebih memilih untuk tidak perlu dihidupkan kembali. Kalau saya, yang tadi Mbak Umi juga mengatakan rakyat bisa saja kemudian kehilangan kehilangan daya ikat terhadap keterpilihannya terhadap presiden. Karena kalau GBHN itu ada kembali, kemudian berarti presiden itu harus tunduk pada GBHN, padahal rakyat tuh memilih presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kalau boleh saya singgung ya, kalau beberapa pendapatnya Scott Manwaring misalkan, studi tentang bagaimana sistem pemerintahan itu menjadi menarik untuk dikaji, memang dalam format presidensil itu lebih menarik untuk dikaji daripada parlementer. Jadi kalau isu tentang GBHN kan memang rasa-rasanya lebih dekat pada isu parlementer ya, karena mengembalikan parlemen, MPR sebagai majelis parlemen, itu punya kekuasaan untuk memaksa presiden untuk tunduk dan taat pada kemauannya lewat yang namanya GBHN, kan begitu ya. Nah, saya mau bilang bahwa studi di sistem pemerintahan presidensial itu selalu menarik. Kenapa? Karena ada perdebatan antara siapa yang paling legitimate untuk bicara legitimasi rakyat. Presiden tuh dipilih langsung oleh rakyat, ya. Tapi DPR, MPR, DPD itu juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah, mereka akan selalu beradu. Siapa sebenarnya yang paling mewakili rakyat? Apakah MPR? Apakah presiden? Karena dua-duanya juga bisa sah-sah saja mengatakan saya atas nama rakyat. Karena dua-duanya juga dipilih oleh rakyat. Jadi studi di sistem pemerintahan presidensial itu jauh lebih menarik daripada sistem parlementer. Nah, perdebatannya tadi Mbak Umi juga tadi menyinggung, rasanya kalau GBHN itu dihidupkan kembali, presiden bisa saja kehilangan kekuasaan.
dan rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap presiden. Buat apa saya milih presiden kalau kemudian presiden itu tunduk pada kemauan MPR, bukan atas inisiatifnya sendiri, kan begitu ya. Nah, tadi singgungan dari Mbak Vina ya tentang DPD. Memang amandemen kelima memang butuh, dan salah satu yang bisa diangkat adalah bagaimana mendudukkan DPD itu sebagai representasi yang equal, representasi yang setara dengan DPR. Karena hari ini kan kita tahu bahwa DPR itu ya karena dia dari partai politik, kan lahirnya DPD itu kan karena reformasi menginginkan ada keran representasi yang baru selain partai politik. Nah, diharapkan keran representasi ini jauh lebih netral daripada kepentingan-kepentingan politik. Akhirnya dibentuklah DPD. Nah, maka DPD itu harusnya memang setara dengan DPR. Tapi saat kemudian di format dalam konstitusinya, DPD itu jauh lebih kecil ya kekuasaannya, kewenangannya. Dia jauh lebih sederhana daripada DPR. Saya mau bilang DPD itu seperti anak tiri gitu ya. Dalam kandungan reformasi ada DPR nih, DPD kalau si kakak masuk ke kamar, si DPD ini tidur di bawah kolong meja gitu. Rasanya kan menyedihkan nih DPD. Kenapa ya? DPR-nya nggak mau. Dia disaingi oleh DPR. Itu catatan saya pertama. Nah, saya mau mengatakan Mbak Vina juga, DPD itu memang perlu kita mau arahkan bahwa DPD itu perlu disetarakan. Tapi jangan lupa, DPD hari ini artikulasinya juga minim gitu. Gini Mbak, saya mau nyatakan secara bukti real ya. Hari ini kinerja DPD juga nggak terlihat. Jadi kalau kemungkinan kita misalkan ya hari ini kita mau bawa bahwa DPD itu harus setara dong dengan DPR. Setidaknya DPD harus mengambil hati rakyat dulu dong. Artikulasi kewenangan konstitusionalnya itu jauh lebih dihadirkan terlebih dahulu. Sehingga masyarakat betul merasakan betul kehadiran DPD. Nah sekarang rasanya kita nggak pernah mendengar ya, apa sih tugas DPD kan? Kapan DPD ke daerah kan kita juga nggak pernah dengar. Jangan-jangan ke daerah cuma bagi-bagi Indomie kan gitu ya, bagi-bagi supermie, bagi-bagi sembako. Kita lagi-lagi nggak pernah mendengar. Nah selain kita membawa wacana tentang menguatkan DPD, tapi jangan lupa DPD juga perlu diperkuat secara mandiri. Kelembagaannya harus hadir di masyarakat. Nah sekarang saya nggak pernah melihat itu isu-isu yang misalkan DPD secara secara vokal bicara tentang isu-isu kebijakan publik, nggak pernah. Justru DPD lagi-lagi ya, dia hadir hanya dalam kepentingan amandemen kelima. Beberapa waktu lalu amandemen kelima dikuatkan oleh DPD wacananya. Tapi selain amandemen kelima, DPD nggak pernah hadir. Dalam konteks pandemi misalkan, apa yang disoroti DPD? Gimana Mbak? Izin menambahkan Mbak. Boleh Mas Dimas. Kan Mbak Vina kalau nggak salah. Ya. Jadi DPD sebagai lembaga yang lahir dari amandemen harus disadari secara utuh bahwa DPR RI dan DPD RI merupakan institusi negara, sehingga harus ditata secara adil dan demokratis dan non-diskriminatif. Tuntutan kayak tadi kontribusi apa yang diberikan DPD RI terhadap masyarakat, tuntutan terhadap DPD tidak dapat dilakukan sepanjang tidak diberikan kewenangan dan fungsi yang utuh sehingga dapat menerjemahkan sebagai sebuah peran, amanah, dan tanggung jawab. Mungkin itu, Pak. Oke. Oke, Kak, makasih loh responnya. Aku mau nanggepin. Gini, mungkin selama ini kelihatannya kok kayaknya DPD ini nggak ada perannya nih, diem aja gitu. Kayak kesannya ya udah pemborosan Keuangan negara. Gitu. Kewenangan ada tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau menurutku DPD ini kesannya diem aja karena mereka kewenangan mereka yang harusnya setara ini kan belum diakomodir gitu. Peran mereka belum diakomodir, makanya kelihatan mereka diem aja. Mereka sebenarnya juga bawa usulan bahwa
bawa aspirasi seperti ini. Tapi karena belum ada akomodasinya, belum diakomodir oleh negara, makanya kesannya diam-diam aja, suaranya nggak terdengar, gitu Kak. Iya, soalnya kewenangan dan fungsinya belum diberikan secara utuh, Pak. Jadi nggak Nah, ada peran. bukan nggak ada perannya nggak keterdengar. Kayak kalau ngomong tuh gini aja, nggak ada suaranya, nggak ada mikrofonnya, nggak kedengaran gitu. Mic-nya dimatiin ya. Nah, iya Kak, bener. Itu kalau dilihat dari pasal 22D itu, DPD itu nyaris jadi pengangguran terselubung sebenarnya. Jadi pilihannya tuh cuma ada dua, itu mau dikuatin lagi atau mau dibubarin aja sekalian. Kayak gitu. Pengangguran yang digaji. Oke, Iya, tapi pengangguran ya. terselubung dia itu. Nah, tapi kalau misalnya DPD ini dihilangkan perannya, menurutku itu justru kemunduran. Itu sudah bagus loh, daerah itu punya representasi gitu. Iya. Udah ada, tinggal diakomodasi aja suaranya gitu. Kalau dihilangkan, justru menurutku ini sebuah kemunduran demokrasi gitu. Reformasi di korupsi ya. Jadi tidak mencerminkan sistem 2 kamar yang kita bayangkan gitu ya. Jadi kelihatannya tuh DPD tuh jadi hampir jadi kamar yang nggak ada, sedangkan DPR tuh jadi kamar yang besar gitu loh. Jadi tidak mencerminkan sistem 2 kamar yang semestinya. Siap. Ya. Dalam konteks pandemi itu, saya pernah ketemu DPD kok. DPD punya kerjaan reses kok. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tadi bahwa bukan DPD nggak punya kerjaan, ya, memang punya DPD punya kerjaan. Salah satunya DPD juga terlibat dalam isu Omnibus Law. Karena saya sempat dimintai pendapat oleh DPD Jawa Tengah ya, untuk memberikan komentar, salah satunya adalah tentang ini GBHN. Nah, pandangan saya katakan sama. Di depan DPD saya bilang bahwa sebenarnya yang jauh lebih penting adalah komitmen politik daripada dokumen politik. Kalau kita pahami bahwa GBHN itu sebagai dokumen politik, buat apa dokumen kalau kita nggak punya komitmen? Maka yang perlu diperbaiki adalah aspek komitmen itu. Nah, saya mau bilang ke teman-teman, memang betul ya, masalahnya secara konstitusional memang bermasalah karena minimnya kewenangan. Itu saya sadari betul. Tapi di satu sisi, ini ada orang lembaga namanya DPD itu, dia masih terbatas pada kewenangan itu gitu loh. Maksud saya adalah kenapa dia tidak mampu mengartikulasikan aja di publik. Kan dia misalkan dia punya kewenangan ya mengawasi pemerintah yang berkaitan dengan aspek kedaerahan. Contoh, saya ingin contohkan beberapa daerah yang menerapkan PSBB dalam konteks pandemi hari ini, itu kan mereka menerapkan PSBB dan kewenangan penindakan dan kewenangan dalam rangka untuk kebijakan pandemi ini kan dikembalikan lagi ke daerah masing-masing. Ada yang PSBB, ada yang PSBB terbatas. Di mana DPD ada suara? Padahal secara konstitusional DPD ada kewenangan loh bicara tentang bahwa di Undang-Undang Dasar dikatakan DPD mengawasi gitu ya, dan dia juga turut serta membuat kebijakan bersama DPR hal-hal yang berkaitan dengan kedaerahan. Bukankah itu aspek kedaerahan? Itu yang saya maksud. Kalau tadi yang teman-teman bilang ada pengangguran terselubung, ya saya betul itu. Bahkan saya kayaknya enak ya jadi pengangguran terselubung dan menikmati gaji negara, uang negara kan gitu. Nah, tapi saya sepakat kalau itu ya apa yang semua dikatakan oleh teman-teman, saya sepakat. Tapi sore ini saya senang banget dengan teman-teman karena teman-teman sudah bisa melihat betapa negara kita tidak baik-baik saja, kan gitu. Gitu Mbak, ada lagi barangkali? Saya sedikit mengingatkan ya bahwasanya waktu sudah habis. Oh, waktu udah habis. Ya, sayang sekali ya, kita dibatasi. Nggak ada kan? Iya, Pak. Mungkin kita lain kali bisa diskusi lagi, Mas. Boleh. Boleh. Oke, karena waktu udah terbatas dan beberapa teman mungkin kebanyakan juga belum sholat asar, jadi mungkin bisa kita akhiri
materi mengenai konsep dasar konstitusi. Kita udah membahas mengenai konstitusi, apa itu konstitusionalisme, sampai kita membahas urgensi amandemen kelima dan GBHN. Satu mungkin yang penting banget buat kita setelah kita belajar ini, pundak kita ini semakin berat karena kita sudah mengetahui bagaimana ilmunya. Masa depan itu ada di tangan kita karena suatu saat kita kemungkinan aja ada kemungkinan yang besar kita akan meneruskan bangku-bangku pemerintahan. Semoga besok kelak kita lebih amanah lagi dan menjalankan tugas-tugas kita dengan sebijaksana mungkin. Untuk akhir sesi ini mungkin kita bisa foto bareng online dulu ya. Mohon kepada teman-teman untuk open kameranya ya. Dan iya. Dan kepada media diharap bersiap-siap dan memberikan aba-aba ya. Siapa ini yang mau mengaba-aba? Dari panitia tim media. DPD apa? DPD. Ayo DPD tunjukkan aksimu. 1, 2, 3. Saya lagi ya. Bentar. Ayo yang lain yang belum buka kameranya. Walaupun sore kita tunjukkan semangatnya. 2. 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Farhan, terima kasih semuanya. Dan saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada Mas Wildan untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih Kak Farhan. Ya, sama-sama semuanya sukses ya, semangat selalu. Apapun pilihan kalian, mau jadi DPR, DPD, itu semuanya akan menjadi hebat kalau kalian yang mendudukinya. Makasih semuanya, see you ya. Iya, see you di diskusi selanjutnya ya Mas. Oke, siap. Terima kasih Kak. Terima kasih. Saya mohon izin saya tutup ya Mbak, Mas semuanya. Iya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Wildan. Oke. Keren banget teman-teman Angkatan Muda KPK tahun 2020 ini. Diskusinya lancar banget, semuanya lancar. Ketika ditanya materi juga kalian langsung memberikan argumentasi. Berhubung waktu kita terbatas, jadi review materi yang kita lakukan pada sesi materi pertama kita undur ya. Jadi nanti review materi kedua akan dilakukan besok hari pagi ketika menunggu pemateri datang. Oke, saya dari moderator, mohon maaf seandainya ada salah kata yang saya ucapkan, juga mohon maaf seandainya kami dari panitia kurang optimal melakukan kegiatan hari ini. Besok terus semangat untuk 2 hari ke depannya. Selamat berproses di KPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.